Ternyata menjalani dunia pernikahan dan dunia parenting bukanlah hal yang mudah atau easy-peasy. Oleh karena itu, easy-peasy, Ephrata Couples and Parents Community hadir untuk menjawab dan menjadi sahabat dalam setiap pergumulan. Yuk hadir bersama pasangan Anda 1 bulan 1 kali, setiap hari Jumat, minggu keempat, jam 7 malam melalui Zoom. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat GSI Ephrata yang sedang beribadah online di rumah. Dan pada minggu pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya harap semuanya sehat-sehat di rumah. Dan jangan lupa, kita jangan berhenti berharap, karena Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Di tempat kudus-Mu
pujian kami, Bapa. Engkaulah kemuliaan kami, Yesus. Biarlah kami masuk dan masuk lebih lagi, Tuhan, ke hadirat Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa, kami mengucap syukur di dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, buat penyertaan-Mu. Terima kasih, ya Tuhan, buat semuanya, ya Tuhan, yang Kau anugerah-anugerah-Mu, Tuhan, dan semuanya buat kami, Bapa. Dan jika sebentar kami akan beribadah, Tuhan, kiranya Kau satukan hati kami, Bapa. Kiranya Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Hadir di setiap hati kami, ya Tuhan, yang merindukan Kau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan, ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga nanti akhirnya. Beracara Engkau dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami, Bapa. Kami alaskan semua doa kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Anugerahnya kekal selamanya.
Haleluya. Haleluya. Baiklah, saudara-saudari sekalian, Ibu Bapak, mari kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang untuk menerima firman-Mu Tuhan. Ini kami ya Bapa, ini seluruh jiwa kami, hati kami, akal budi kami Tuhan. Kami mau buka seluruh kehidupan kami untuk Roh Kudus berbicara dan bekerja. Kami tahu Tuhan, kasih yang daripadamu yang sempurna akan menjamah kami satu persatu. Engkau juga ya Tuhan yang akan membuat firman Tuhan pada pagi hari ini begitu jelas, begitu menyentuh kami ya Tuhan, di mana kami perlu mengubah kehidupan kami, di mana kami perlu mendapat sentuhan kasih-Mu kembali dan mengasihi Engkau juga ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terima kasih-Mu, kami juga mohon Roh Kudus-Mu saat ini ya Tuhan mengurapi kami masing-masing, baik hamba-Mu ini ya Bapa, dan terutama juga anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kapanpun kami boleh mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Selamat pagi, kita mau belajar sama-sama saat ini tentang mengasihi Tuhan Yesus. Judul firman Tuhan yang saya bawa pagi ini adalah mengasihi Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudari membaca renungan di Warta Jemaat, saudara akan tahu bahwa saya tulis betapa kita perlu untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita berpikir karena kita yang memberikan kasih itu, kita yang mengeluarkan kasih itu kepada Tuhan, kita mungkin berpikir Tuhan butuh kasih kita. Tetapi hari ini kita mau belajar lebih tentang kasih ini saudara. Dan ini luar biasa sekali. Saya dijamah, saya diberkati, saya mendapatkan hal yang luar biasa ketika saya pelajari ini. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita masing-masing untuk mengambil langkah lebih dalam mengasihi Tuhan Yesus. Kita akan mulai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayat ini mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, ayat 1 Yohanes 4 ayat 19, saya ulang sekali lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau kita merasa saat ini kita punya kasih, kita bisa mengasihi, apalagi kita bilang saya mengasihi Tuhan dengan terjun dalam pelayanan, saya mengasihi Tuhan karena saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala, jadi penginjil, jadi pendeta, whatever it is. Saudara, mari kita sadari bahwa kita mampu mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Oke? Nah, ini harus jadi satu ayat yang jadi pokok atau dasar pengertian kita pagi hari ini. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 10, jadi kalau saudara buka Alkitab saudara di dalam 1 Yohanes 4, saudara akan lihat di ayat yang ke-10 bilang seperti ini, mengatakan seperti ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi kita kadang-kadang pikir kita mengasihi Allah lebih dahulu. Enggak, saudara. Dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah lebih dahulu, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yohanes 3:16 ayat yang sangat terkenal, semua orang-orang percaya kepada Kristus harus hafal ayat ini. Saya bilang harus hafal ayat ini. Karena ayat ini akan jadi dasar iman kita yang meneguhkan terus-menerus iman kita. Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa saudara, tetapi menerima hidup yang kekal. Saudara-saudari sekalian, kasih Allah adalah bibitnya. Kasih Allah adalah
pionirnya, penyebabnya kita bisa mengasihi. Dan kalau saudara pikir kita bisa mengasihi itu karena kasih kita sendiri, saudara, mari kita akan lihat dari kacamata Allah. Kasih yang Allah punya adalah kasih yang sempurna. Ketika kita mengasihi dengan kasih yang dari Allah, kalau saudara belajar tentang kasih, ada kasih agape, eros, dan sebagainya, kasih yang dikatakan di sini, yang kita mau bicarakan di sini adalah kasih agape, kasih Allah, yaitu kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna ini punya tanda-tanda. Kasih yang sempurna ini punya, jadi kalau mau disebut kasihnya sempurna ada persyaratannya. Persyaratannya adalah tidak ada ketakutan. Saudara, berapa banyak di antara kita, saya aja mulai pikir waktu saya belajar ini, saya mulai berpikir waktu saya mulai mengasihi orang yang jadi suami saya saat ini. Sambil berjalannya saya mengasihi dia atau mencintai kita sesamanya, ada waktu-waktu di mana kita merasa, saya nggak mau ngomong ini kepadanya karena takut menyinggung perasaannya. Saya takut untuk mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran saya, karena kalau saya utarakan ini pasti saya dapat tantangan, saya nggak akan disetujui. Kita udah langsung ngecap, nggak akan disetujui. Nah, saudara, kasih seperti itu menurut firman Tuhan, kasih itu tidak sempurna. Karena kasih itu ada ketakutan di dalamnya. Dan memang kita manusia, kita tidak mungkin punya kasih, bisa memberikan kasih yang sempurna. Tetapi standar Allah adalah kasih yang sempurna. Kasih yang Allah berikan kepada kita, kasih yang sempurna. Jadi saudara, ketika kita mengasihi Allah dengan ketidakterbatasan kita, dia sempurna, saudara. Kasihnya sempurna. Sesempurnanya sehingga waktu kita datang sama dia dengan keberadaan kita, dia bisa nerima. Dia bisa terima. Saudara, waktu saya sama suami saya mau menikah dengan dia istilahnya, karena saya melihat dia bisa menerima saya apa adanya. Dia bisa menerima saya dalam ketidaksempurnaan saya. Walaupun banyak hal, ya tetap kasih di antara kita tidak sempurna. Tetapi saudara, pernahkah saudara bayangkan bahwa Allah sanggup menerima kita apa adanya dalam ketidaksempurnaan kita dengan kasihnya yang sempurna? Sehingga ketika kita datang kepadanya dengan pemikiran yang aneh lah, dia masih bisa menerima kita. Saudara, saya baru saja mendengarkan atau nonton di YouTube ya, seseorang yang menerima Kristus. Waktu dia menerima Kristus, dia menerima Kristus karena dia melihat bagaimana kasih itu berlaku di antara orang Kristen, bagaimana kasih itu benar-benar ada gitu, ada dan jadi gaya hidup kehidupan seorang Kristen, dan dia mulai berpikir bahwa ini benar gitu, dan kasih itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan ketika dia mulai menerima Kristus, dia menerima kasih Kristus, sama dalam kesaksiannya dia katakan dia nggak berani berdoa. Dia juga nggak tahu gimana berdoa katanya. Karena kalau dia berdoa, dia merasa bahwa hubungan dia sama Tuhan seperti teman. Jadi kadang-kadang kalau dia mau ngomong sama Tuhan atau dia mau minta sesuatu atau dia menaikkan permohonan lah istilahnya, dia pakai kata gua, lu Tuhan gitu ya. Yang kadang-kadang mungkin buat kita orang awam rasanya itu sesuatu yang tidak pantas. Tetapi saya tahu saudara bahwa kasih Tuhan yang sempurna, kasih yang melebihi akal pikiran manusia, kasih itu sanggup menerima seperti itu. Sebab itu, kalau kita mau mengasihi Allah, pertama kita harus menerima kasih itu. Kasih yang sempurna dan tanpa batas. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita nggak usah ragu, nggak usah takut datang sama Tuhan. Kalau kita masih ragu, kalau kita masih takut-takut, nanti Tuhan hukum saya, apakah Tuhan ngerti, apakah ini terlalu kecil buat Tuhan atau ini terlalu besar untuk Tuhan. Saudara-saudara belum menerima atau saudara belum merasakan kesempurnaan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau memperkenalkan bahwa kasih Allah itu sempurna.
begitu sempurnanya sehingga tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu tidak masuk akal, tidak ada yang terlalu kasar buat Tuhan. Tuhan mengerti, ya. Dan Tuhan katakan di sini 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Sebab itu, mari terima dulu kasih Allah yang sempurna. Karena kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Kalau kita takut, kayak tadi saya bilang ya, kalau saya keluarkan ide saya ini nanti suami saya akan menentang saya. Itu artinya kasih di dalam kita memang tidak sempurna. Ada satu ketakutan bahwa saya akan mendapat penolakan. Seorang anak takut untuk bilang sama bapaknya bahwa dia sudah melakukan satu kegagalan atau kesalahan karena dia takut dihukum, karena dia takut dimarahi. Kita lihat bahwa kasih di dunia ini tidak sempurna, tetapi ketika kita datang sama Tuhan, apapun itu, saudara, yakinlah bahwa kasih Allah sempurna. Dia sanggup menerima itu semua. Tidak ada ketakutan, tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar buat Tuhan. Karena Tuhan bilang kalau dosa kita seperti merah, seperti kirmisi pun akan jadi putih. Tuhan akan buat, Tuhan akan tebus, Tuhan akan cuci, sucikan kita sampai putih seperti salju. Saudara, sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, kita tidak akan pernah sempurna karena kita memang manusia yang terbatas, manusia yang tidak sempurna. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang adalah kasih, dan kasihnya itu sempurna. Sebab itu kita mau belajar mengasihi Allah. Saudara, kalau saya nggak tahu saudara pernah ngalamin nggak? Saya berharap ada anak-anak muda yang sedang jatuh cinta sekarang, atau yang sedang dalam hubungan percintaan, dan mungkin ada keluarga-keluarga muda atau keluarga-keluarga yang sudah seperti saya ya. Bulan ini saya dengan Pak Philip merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-30 tahun. Jadi 30 tahun ya. Waktu adik saya bilang, "Wow, sudah 30 tahun ya." Ya, kami sudah 30 tahun saudara, dan 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ketika saya di hari itu saya bersyukur banget sama Tuhan bisa melampaui sampai 30 tahun, karena kalau kita flashback lihat ya, ada banyak hal yang bisa menyebabkan kami juga pecah di tengah jalan, tidak lagi mengasihi. Tetapi dari awal pernikahan kami selalu bilang, saya selalu dengan Pak Philip akan mengungkapkan rasa kasih kami, rasa cinta kami dengan kata-kata. Dan ketika kami mendapat jawaban, apakah jawaban itu akhirnya jadi sebuah yang kayak biasa gitu ya, kayak udah kalau A ya jawabnya B gitu ya. Tapi bukan hanya itu saja, tapi menurut saya ketika saya tahu bahwa dia mengasihi saya tidak akan mudah untuk tinggalkan kasih di antara kami. Saya merasa bahwa saya perlu mengasihi lagi lebih. Sebab itu saya percaya yang lagi pacaran mungkin akan ngerti apa yang saya ngomongin ya. Bahwa ketika kita ngomong saya mencintai kamu terus nggak dijawab gitu ya, apa rasanya gitu, atau pacaran tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah jadi cuma nunjukin gitu. Kadang-kadang kita butuh pengakuan lewat mulut kita saudara. Nah, di dalam firman Tuhan ada peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Ini peristiwa ini ditulis saudara, dan saya pikir kenapa peristiwa ini ditulis, karena Tuhan mau kita tahu gitu bahwa ada hal yang seperti ini. Nah, sebelum kita masuk kepada peristiwa itu, kita mau lihat sebenarnya manusia yang tidak sempurna dan terbatas ini harus mengasihi Allah yang tidak terbatas dan sempurna. Dengan kasih yang sempurna itu kayak apa? Seperti apa? Gimana caranya? Dan Tuhan kasih tunjuk sama kita. Tuhan tuh nggak suruh instruksi, tapi udah aja. Enggak saudara. Tuhan kasih perintah, dan perintah itu jelas betulnya. Kita yang harus lihatinnya. Dan ini dikatakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Hukum yang paling utama di dalam firman Tuhan, hukum utama yang di dalam kitab Taurat dan sampai saat ini. Jadi semua agama yang pakai kitab Taurat
karena agama Islam juga percaya dengan kitab Taurat, saudara, pakai itu dasarnya, ada dasar itu ya, ada dasar seperti itu. Nah, saudara-saudari, kalau saudara tahu juga kitab Taurat itu hukum, saudara, dan hukum di dunia ini banyak sekali yang berdasarkan dengan hukum ini ya. Nah, saudara, dikatakan hukum yang terutama dan yang utama itu apa? Ada dua. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allahmu? Kalau kita punya Tuhan Allah, kita Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus, saudara, kita harus mengasihi Allah, Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Saudara, sekali lagi ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Saudara, itu ada dari kitab Ulangan, kitab Imamat, di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Tapi saya mau kita sama-sama lihat sekali lagi di dalam kitab Markus pasal yang ke-12, kitab Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-31. Markus 12, 29 sampai 31 ya. Nanti Pak Beben, Beni ya akan nolong saya untuk kasih catatan di ayat-ayat yang lainnya supaya saudara bisa tulis dan baca. Tetapi saudara, mari kita baca ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, ada kata segenap, seluruhnya, all out, semuanya, ya. Nah, ini kuncinya, segenap. Nah, kemudian hukum yang kedua, dan hukum yang kedua ini adalah juga penjawantahan kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesama. Kalau tadi kasihilah Tuhan Allahmu itu dengan segenap. Kalau kasihilah sesamamu manusia itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudari sekalian, Tuhan punya cara untuk ngasih tahu kepada kita gimana caranya mengasihi Dia. Mengenai hal ini bisa dijabarkan lagi di satu khotbah yang panjang atau bikin pelajaran tersendiri. Saya nggak akan bilang ini, nggak akan lebih panjang untuk hal ini karena saya mau kita melihat satu peristiwa yang luar biasa di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Saudara boleh tulis Yohanes pasal 21, nanti baca pelan-pelan di rumah. Hari ini saya mau cerita. Jadi ceritanya begini saudara. Saat itu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Hari ketiga dia bangkit. Kemudian dia menampakkan diri kepada orang-orangnya, kepada murid-muridnya. Ada satu kali dia menampakkan diri juga kepada muridnya. Tapi ini peristiwanya cukup unik. Karena gini, kan 12 murid tuh. 12 murid, satu si Yudas ini udah yang sudah mengkhianati Tuhan. Itu udah bunuh diri ya, udah nggak ada, udah mati. Jadi tinggal 11 orang. Nah 11 orang ini kan kita tahu ya, dari 11 orang ini ada satu yang namanya Simon Petrus. Simon Petrus ini entah bagaimana itu dijadiin kayak pemimpin gitu ya, dijadiin kayak pemimpin. Nah Simon Petrus ini bilang sama teman-temannya, saya pakai bahasanya yang lebih gaul lah ya. Dia bilang, saya mau nangkap ikan saja. Karena kan Tuhan Yesusnya udah nggak ada, dia juga udah hilang tujuan gitu, hilang tujuan. Pemimpinnya Tuhan Yesusnya, gurunya udah mati, terus bangkit, ada hidup, tapi nggak tahu, kadang kelihatan kadang enggak gitu ya. Jadi dia bilang, aku mau pergi nangkap ikan. Nah ada 7 orang yang lain, murid-murid Yesus itu bilang, saya mau ikut, termasuk Nathanael ya. Saya pikir Nathanael ini bukan nelayan, tapi Nathanael ini bilang, saya mau ikut. Saudara nanti baca, kami akan ikut juga. Kami ikut, kalau kamu mau pergi nangkap ikan, ikut deh gitu. Gue ikut aja. Nah, pergilah mereka menangkap ikan, naik perahu ke Danau Galilea, menangkap ikan. Dikatakan semalaman mereka coba nangkap ikan. Tebar jala di sini, tebar jala di sana, nggak dapet.
satu ekor juga nggak dapet. Sampai udah mulai pagi, mereka kembali ke pantai gitu lah ya, ke tepi danau itu. Mereka mulai ke tepi danau, belum jauh, belum terlalu dekat, tapi juga nggak terlalu jauh. Kurang lebih kalau dikatakan firman Tuhan itu kadang-kadang very spesifik ya, sangat-sangat spesifik. Dikatakan di situ kalau dihitung kurang lebih 90 meter, 90 meteran sampai ke pantai itu. Mereka melihat ada orang gitu ya, ada orang, Tuhan Yesus itu ya. Tuhan Yesus sudah di pantai itu dan Tuhan Yesus nanya sama mereka. Dia bilang, hey guys gitu ya, kalau sekarang hey guys gitu ya. Friends, kalau bahasa Inggrisnya friends, nangkep ikan gak? Dapat ikan gak? Dan mereka teriak, enggak, tidak, kita gak dapat ikan sama sekali. Terus Tuhan Yesus tiba-tiba bilang gini, coba tebar jalanmu ke kanan. Udah 90 meter deket pantai. Itu tuh kalau yang tahu ikan itu agak ke tengah, itu banyak ikan. Kalau udah ke pinggir, udah deket pinggir itu jarang ikan. Suruh tebar ke kanan. Waktu mereka tebar ke kanan, diangkat. Terus Yohanes bilang gini sama Petrus, itu Tuhan, dia bilang. Ya ceritanya gitulah ya. Itu Tuhan. Waktu Petrus dengar itu Tuhan, dia kayak dibukakan, ya, karena mereka mulai angkat jala itu mulai berat, nggak bisa dikatakan dalam firman Tuhan pakai jubahnya, pakai bajunya, terus dia berenang ke tepi pantai. Sementara orang lain, saudara tahu nggak ada apa yang terjadi kalau kita baca dengan jelas, dengan seksama. Tuhan Yesus itu udah lagi bakar ikan dan ada roti. Nah, saudara, kalau Tuhan Yesus ada, saya mau saudara camkan ini. Kalau Tuhan Yesus ada mujizat. Kalau Tuhan Yesus ada, yang kita butuhkan itu terpenuhi, saudara. Makanan ada di situ sudah siap. Dan Tuhan, mereka cepat-cepat ke pantai. Dan Tuhan Yesus bilang, bawa ikan ke sini. Petrus cepat keluarin dari jala. Gede-gede ikannya. Dikatakan dalam firman Tuhan, gede-gede, jumlahnya 153, banyak jadinya. Dan anehnya jalannya tidak koyak. Kesatu, apa yang kita butuhkan bersama Tuhan Yesus itu akan ada, saudara. Akan dicukupkan sama Tuhan. Tuhan bisa siapkan. Yang kedua, ada mujizat. Mujizat, jalannya tidak koyak. Padahal biasanya mungkin seberat itu jalannya bisa sobek. Tapi dikatakan sini jalannya nggak sobek. Kok ke kanan, udah deket pantai, udah deket tepi danau, bisa nangkep ikan segitu banyak. Kalau bukan Tuhan yang tidak terbatas melakukannya, tidak mungkin terjadi. Nah, tapi cerita berikutnya itu lebih touch ya. Lebih bikin saya waktu baca ini dan saya mulai pikir, saya bilang, Tuhan, tolong saya untuk lebih ngerti ini. Saya udah baca ini berkali-kali. Saya nggak tahu berapa puluh kali saya baca cerita ini. Tetapi waktu saya siapkan ini untuk firman Tuhan pagi ini, Tuhan jamah saya. Karena saya mulai berpikir, di saat itu Tuhan sudah ada api, katanya sudah ada arang. Ya, di situ dikatakannya, marilah, Tuhan bilang marilah. Dikatakan di situ mereka melihat api arang, di atasnya udah ada ikan dan roti udah bakar, udah wangi ya. Dan dikatakan Tuhan Yesus bilang, sini mari sarapanlah. Gak ada murid yang berani untuk tanya siapa kamu, karena mereka tahu itu Tuhan Yesus. Dan saya merasa bahwa suasana saat itu adalah suasana yang sangat damai, suasana yang dipenuhi oleh kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan mengasihi begitu luar biasa kita aja gitu, apalagi murid-muridnya yang 3 tahun bersama dengan Tuhan, yang melihat ketuhanannya Tuhan Yesus, yang melihat bagaimana Tuhan mengadakan mujizat, yang melihat bagaimana Tuhan, walaupun dia marahnya adalah marah yang kudus. Saudara, suasana di saat itu bukan suasana yang biasa-biasa, tapi suasana yang luar biasa. Disuruh sarapan, saudara, udah disiapin. Ayo makan, Tuhan bilang. Sesudah sarapan, baca saudara pasal 21 Yohanes ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Gak usah panjang-panjang, 15 sampai 19. Nanti baca pelan-pelan. Tapi saya mau ceritain. Itu suasananya ya, suasana diem gitu ya. Semua tahu sekali ya. Saya mulai pikir, Tuhan,
suasana itu pasti luar biasa. Suasana di mana ada damai sejahtera, padahal lagi mereka pergi mau nangkap ikan, suasana mereka galau semua, saudara. Semua gelisah, galau, yang nggak tahu mau apa sesudah ini. Yang future-nya, yang masa depannya tiba-tiba jadi suram. Yang pergi ke tengah laut untuk nangkap ikan, tapi nggak yakin dengan dirinya sendiri. Saya percaya di dalam suasana ketika Tuhan Yesus ada sarapan, mereka suruh makan, perut mereka sudah kenyang. Dan di saat-saat seperti itu, Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Saudara, saya nggak tahu saudara pernah dapat pertanyaan ini nggak dari Tuhan. Tetapi seorang Simon yang ikut Tuhan 3 tahun, kurang lebih, yang punya pengalaman secara pribadi lebih dari orang lain, yang diajak sama Tuhan ketika ada Elia turun dari surga, ketika di bukit penuh kemuliaan, yang mertuanya disembuhkan dari sakit supaya dia nggak usah khawatir dengan keluarganya. Yang Tuhan katakan engkau akan jadi batu karang. Seorang Simon juga yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum menyangkal, Tuhan kasih tahu dia, engkau akan menyangkal. Dia bilang, nggak mungkin. Tapi dia menyangkal, dan sesudah menyangkal, Tuhan masih nengok dan pandang Simon matanya. Mata dengan mata, dan saya percaya pandangan itu pandangan penuh dengan kasih sempurna. Sehingga Simon menangis, sehingga Petrus menangis. Dia tahu dia sudah mengkhianati Yesus. Sama mengkhianatinya seperti Yudas. Karena menyangkal Tuhannya. Saudara, kepada Simon ini Tuhan tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Petrus langsung jawab, saudara. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian saya pikir, hening semua gitu ya. Tuhan tanya kedua kali lagi. Kemudian Tuhan jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Terus hening gitu. Tuhan jawab waktu Petrus langsung jawab. Benar Tuhan, engkau tahu, aku kan mengasihi engkau. Terus Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Hening, Tuhan tanya kedua kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau saudara ditanya sekali sama seorang yang saudara kasihi, kamu sayang gak sama saya? Kita langsung bilang, sayang dong gitu ya. Tapi kalau saudara ditanya kedua kali, saudara mulai berpikir. Petrus mulai berpikir. Tapi Petrus masih jawab, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab lagi, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sekali ini mungkin dengan penekanan. Simon penekanan lagi. Terus Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi ketika hening lagi, ketiga kali Tuhan tanya Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sedih hati Petrus. Dikatakan Petrus mulai pikir dan mulai sedih. Saudara, kalau saudara ditanya 3 kali, saudara tahu, apalagi ini yang nanya Tuhan, yang tahu banget hatimu, yang tahu banget apa yang dalam pikiranmu. Saya nggak bisa bayangkan, karena saya pikir ini adalah pengalaman yang sangat sakral antara Petrus dengan Yesus. Tetapi saya bisa membayangkan, saya nggak bisa tahu, nggak bisa ngerasain, nggak bisa tapi saya bisa membayangkan bahwa ini adalah pengalaman yang sangat personal, yang sangat pribadi. Karena kemudian Petrus sedih, kok Tuhan tanya saya 3 kali? Dan Petrus jawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kadar kasihnya yang seperti apa? Apakah sudah segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu? Apakah kasihmu kepada Allah
bisa dinyatakan lewat kasihmu kepada saudaramu, kepada sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih yang standarnya seperti itu yang ditanyakan Tuhan. Karena apa? Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombamu. Saya baca dalam bahasa Inggris, saudara, dari NIV. Jawaban yang pertama dari Tuhan adalah feed my lamb. Artinya kasih makan domba-dombaku. Jawaban kedua adalah take care of my sheep. Take care itu uruslah, diurus. Bukan cuma kasih makan, tapi dirawat, dijaga, diprotek. Dan katanya bukan lamb lagi. Lamb itu anak domba, saudara. Sheep itu udah domba-domba, kambing domba. Dan yang ketiga Tuhan katakan, feed my sheep. Kasih makan. Kasih makan. Saudara, ini adalah satu hal yang besar sekali. Ya, satu hal yang besar sekali buat Petrus. Kemudian Petrus dikasih tahu, waktu engkau muda, engkau pakai bajumu, engkau ikat pinggangmu, dan engkau pergi kemana engkau mau. Tetapi engkau sudah tua, engkau akan kasih tanganmu. Bukan kasih tanganmu buat orang bimbing kamu, bukan. Kasih tanganmu karena tanganmu akan diikat. Dan orang akan bawa engkau ke tempat di mana engkau tidak mau. Tuhan katakan itu. Kemudian ada kata-kata terakhir yang selama ini saya baca, saudara, tapi kata terakhir ini saat ini kayak sebuah lampu yang nyorot buat saya. Tuhan bilang, follow me, ikutlah aku. Dan itu adalah kata kunci, saudara, kata kunci. Karena saudara nanti baca sudah ayat 19, 20 dan sebagainya, Tuhan bicara dengan Petrus, kemudian Petrus tanya tentang Yohanes. Dan Tuhan bilang, kamu gak usah peduli tentang dia. Dia mau jadi apa, dia mau tetap hidup selamanya, atau apa, itu urusan saya sama dia. Yang penting, yang harus kamu lakukan, follow me, ikutlah aku. Saudara, waktu saya baca ini, waktu saya lihat ini kayak satu peng gitu ya ke saya. Kadang-kadang kita mengasihi Tuhan, kita pikir kita bisa mengasihi Tuhan, tapi Tuhan bilang, jangan peduli buat orang lain. Kadang-kadang kita terlalu peduli sama di sekitar kita. Tuhan cuma bilang, follow me, ikut aku. Ikutlah aku, artinya perintah Tuhan kita ikuti. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu yang kita ikuti. Itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, pagi ini saya mau kita sama-sama mulai katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Karena ketika kita menerima kasih Kristus, nggak akan jadi sempurna kalau kita nggak kembali mengasihi Dia. Dan ketika kita kembali mengasihi Dia, kasihnya itu akan semakin kuat. Waktu kita kasih yang semakin kuat itu kita kembalikan dengan mengasihi Dia. Dengan cara kita pelayanan, dengan cara kita mengasihi sesama kita sepenuh jiwa, pelayanan sepenuh hati, walaupun capek, walaupun pikirannya harus bercabang, walaupun kita harus dalam perjalanan hidup kita, saudara, waktu kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan bawa kita kepada sebuah hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Perjalanan kita ketika kita menyatakan kasih kita sama Tuhan, ketika kita balik mengasihi Tuhan, Tuhan akan bawa kita kepada sebuah perjalanan rohani yang semakin dalam dengan Tuhan. Kita akan menerima apa yang disebut ditutupi oleh kasih Kristus. Kita akan tahu bagaimana mengasihi Dia dengan segenap. Kita tahu bagaimana kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi kita harus ikut Dia. Kita harus fokus kepada Kristus. Mata kita tertuju hanya kepada Kristus. Kita akan dibawa untuk mengalami semua yang baru. Everything brand new, dikatakan. Semuanya baru, saudara. Pengalaman-pengalaman yang baru. Yang membawa kita kepada semakin lama, oh ini kayaknya kesempurnaan. Tambah lagi kesempurnaan. Oh belum. Tambah lagi kepada kita bilang, wah ini luar biasa. Belum sempurna. Saudara, kepada satu mujizat demi satu mujizat. Karena di mana Allah ada, di mana Kristus ada, di situ ada mujizat, saudara. Dan kita semakin memuliakan Tuhan. Semuanya memuliakan Tuhan. Kalau kita mau lihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita mau beri kehidupan kita untuk Tuhan bekerja melalui kita, satu hal yang kita harus ingat bahwa semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara, kita mau mengasihi Kristus.
Kita mau mengasihi Yesus. Kita mau masuk ke dalam pengalaman yang indah. Pengalaman. Jangan tunggu Tuhan hanya kita, apakah Engkau mengasihi aku sampai 3 kali. Biarlah dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Ketika kita merasakan bagaimana kasih-Nya melingkupi kita, kita katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Saya tidak tahu apakah saudara saat ini baru kenal Tuhan atau saudara sudah lama ikut Tuhan. Apapun status saudara, apapun stage saudara ya, di tangga mana saudara itu sekarang berada, saya mau ajak saudara pada saat ini untuk mengalami kembali kasih Kristus. Saya undang suami saya akan menolong saya. Kita menyanyi satu pujian. Saya mau ajak saudara untuk menyanyi satu pujian karena pujian ini memberkati saya luar biasa. Saya katakan luar biasa. Lagu lama, tetapi ketika saya nyanyikan, saya diajak sama Tuhan untuk masuk ke dalam satu pengalaman rohani dengan Dia, di mana kasih-Nya melingkupi saya luar biasa. Dan Tuhan ajak saya untuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Setiap kali saya nyanyi lagu ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan bawa saya untuk masuk ke dalam perjalanan rohani yang lebih intim bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Cinta Kau, Yesus,
sembahkan Yesus Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan puji. Ku cinta dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan puji. Ku cinta dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan puji. Ku cinta Haleluya Tuhan, kami cinta Engkau. Terima kasih Yesus. Karena dia layak aku, dia layak. Karena si nama kaki dan Bapak, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali lagi beribadah kepada Engkau, walaupun secara online atau melalui media. Tapi kami menikmati dan kami tahu Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Biar Tuhan Roh-Mu terus mengerjakan di dalam pikiran dan hati kami, supaya firman yang kami dengar boleh bertumbuh. Dan juga pujian yang kami nyanyikan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, biarlah terus Tuhan menyertai kami, melindungi kami di masa pandemi ini, di masa yang sukar ini, supaya hikmat Tuhan turun atas setiap kehidupan kami, supaya kami boleh memperhatikan apa yang Tuhan hendak lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan jemaat-Mu, GSDA Efrata ke dalam tangan-Mu, baik yang anak-anak muda, orang tua, juga yang lanjut usia. Tuhan menyertai, melindungi, sehingga kami terus ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, supaya berkat-berkat-Nya turun ke atas kita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat secara ekonomi, berkat-berkat pekerjaan, keluarga, biar Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSDA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah.
Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.